الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفتح البصائر والأبصار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي علمنا الاحتياط لننجو من الأخطار اللهم صل وسلم وكرم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصفاء الأبرار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأقول في قوله تعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن من الشاهدين والفاعلين insyaallah. Yang saya muliakan para habaib, para syarifah yang kakeknya sekaligus nabinya yang diperingati hari maulid beliau. Maulid itu kalau di bahasa Arab, kalau kita belajar ilmu sorob, itu isim zaman, keterangan waktu. Maulid artinya hari di mana Nabi kita dilahirkan. Ada kalau ada juga orang menyambat maulud, bujur juga itu maulud itu isim maf'ul, artinya orang yang diperingati hari lahirnya. Dua-duanya bujur. Bisa juga dua-duanya dipakai sesudah maulid, mulut. Tapi itu lain juga kayak habis maulid makanan. Nah itu. Jadi alhamdulillah kita berkumpul pada malam ini di tempat yang mulia ini. Ini sasak ya, bakajal. Ini bakajal namun tidak mengurangi hikmatnya peringatan maulid pada malam ini. Dan saya sapa semua pian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kecuali. Kenapa saya sapa dengan yang dimuliakan? Karena pian berataan ibarat ini kapal ada nabi, ini ada nabi kan. Kalau bacungkungan nabinya, kalau bacungkungan, apa itu bacungkungan? Itu bahasa Jepang. Arti bacungkungan itu nabi secara fisik ada, tapi secara rohani ya semangat nabi ada di langgar ini, di langgar al-irsyad. Nabi ada berarti ibarat satu perahu. Kita bersama orang mulia berarti kita berataan bakalan dimuliakan juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kenapa saya menyebut, kita sebut dulu anak cucu Nabi. Begini, kalau kita semua mempelajari, membaca sejarah anak cucu Nabi ya, itu yang punya akhlak yang agung, yang mulia, yang bisa hampir sempurna mengikuti kakeknya, itu anak cucunya. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, nang kayak apa sabarnya kadada tandingnya. Keluarga Nabi, bini sidin berataan itu luar biasa. Apalagi Sayyidatuna Khadijah dijadikan wanita contoh, wanita terbaik di alam semesta itu. 5 wanita yang terbaik. Salah satunya Siti Khadijah, juga Siti Fatimah, Siti Masyitah, Siti Maryam. Itu wanita-wanita terbaik. Itu dekat dengan Nabi. Kenapa juga ahlul bait itu di Quran, ujar Quran ya, katakan itu kepada umatmu bahwa kau tidak minta balasan daripada kau dijadikan rasul, karena ini berkat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam kita berkumpul sekarang ini. Tidak minta
kecuali kita menyayangi anak cucu beliau, anak cucu Nabi. Kenapa kita juga disuruh menghormati anak cucu Nabi? Dulu Al-Habib Ja'far As-Shadiq, cucu daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, umur sidin waktu itu 21 tahunan, sekitar umur 21 tahun, memakai tongkat. Ini tongkat, makasih Guru Ahmad lah tongkatnya. Memakai tongkat 20 tahun. Lalu salah seorang wali bertanya, kenapa pian pakai tongkat? Umpat betakun aja pasti ada rahasianya. Pian memakai tongkat, umur pian masih 21 tahun. Kenapa pian membela-belain ketujuh benar memakai tongkat kayak itu? Ujar Sayyidina Ja'far As-Shadiq, cucu Nabi, ulun ini memakai tongkat kada ada apa-apa bang, bukan karena ulun sakit kah apakah, ya kan, karena tuha. Jadi ulun memakai tongkat ini karena ulun bawa ke sana kemari, karena tongkat ini adalah lain inilah itu kayak sayang di situ. Karena tongkat yang ulun pegang ini adalah tongkatnya kai ulun, yaitu Sayyiduna Rasulullah, tongkatnya Nabi. Wali tadi begitu mendengar tongkatnya Nabi, bujur banar pian itu. Lalu diambillah tongkat oleh wali tadi, dicium berataan mulai pingkutannya sampai di ujung dicium. Kenapa? Karena ini bekas tongkatnya Nabi. Ya kalau terus pian lihat di video Presiden Chechnya kah yang itu, yang presiden yang membawa mangkok Nabi itu dari pesawat, mangkok Nabi dihormati benar, dibawa ongkos tuh spesial, dibawa dengan patwal, polisi, tentara, mana semua. Setelah sampai dicium nangis bubuannya, mencium kehimungan. Kenapa? Karena itu mangkok yang pernah dipegang oleh tangan Nabi yang mulia, dan mulut Nabi pernah mandak di situ. Dihormati juga, dihormati mangkoknya. Sekarang anak cucu Nabi itu bukan tongkat lagi, darah Nabi ada mengalir di dalam tubuh mereka, sir Nabi ada di situ, roh Nabi ada di situ, termasuk lawan kita beratan rohnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantaslah kita memuliakan anak cucu Nabi. Juga Nabi berpesan, adibu auladakum bisalasi khisalin, pelajari adab anak ikam dengan 3 macam, yaitu hubbun Nabi, mencintai Nabi, wa hubbu ahli baiti, mencintai ahli keluarga Nabi, wa qiraatil Quran, dan membaca Quran. Pian beribadah biar nanti apa hebatnya ibadah kita, sembahyangnya hebat, sembahyang malamnya hebat, sedekahnya hebat, luar biasa. Tapi kalau dengan anak cucu Nabi kada beres, berarti ada perlu yang diperbaiki. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menyenangkan, menghormati ahlil bait. Kalau inya salah, tagur. Menagurnya jangan sama nang kayak kita menagur kawal kita sendiri. Berhormat, minta maaf kah, minta ampun, anu bipai. Kalau pian nang kayak itu terus, kasihan Nabi minta maaf ulun kalau tak salah ulun, demi pian juga, bukan untuk menghinakan pian ulun menagur nih, untuk menjagakan nasab pian. Karena kalau pian nang kayak itu Nabi sedih, kami juga berdosa benar mun kada menagur kayak itu. Tagur aja baik-baik, jangan bangsat apa anu Habib aja anu, jangan Habib ke sana itu ke situ tuh tujuannya begini apa padahal bujur-bujur, jangan menyambati, itu gibah ngarannya, bahaya. Itu anak cucu Nabi. Siapa Nabi? Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah taala kada ridho karena sesuai dengan pesan Allah di Quran. Illal mawaddata lil qurba, kecuali ikam jangan kada minta ongkos, kada minta biaya, kada minta bayaran dari dakwah Nabi, tapi cuma sebiji ujar Allah taala, sampaikan supaya inya menyayangi anak keturunan engkau. Itu di Quran tuh memadahkan. Siapa lagi diturut? Jadi wajarlah kalau kita menghormati para habaib, para syarifah. Survei membuktikan, atau begini, silahkan dibuktikan,
sempian akan menemukan ketenangan, ketenangan akan sempurna. Sudah bagus para kiai habaib, banyak kan habaib yang soleh-soleh, yang punya majelis-majelis taklim, datangi, ambil keberkahan dari mereka, berniat dekat dengan mereka supaya lebih cepat untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, karena ada nabi di dalam diri mereka itu. Hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian yang ulun muliakan para tuan guru, ya, para tuan guru pewaris para nabi, ya, guru-guru yang ulun minta maaf mungkin kada kenal satu persatu. Guru Ahmad berataan nih para guru, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya, berataan. Wabil khusus juga Bapak Lurah Pak Anton, ya Pak Anton, ya, baru 1 minggu. Mudah-mudahan di 1 minggu ini mengawali kegiatan pian dengan mencintai Nabi. Kalau sempian mencintai Nabi, insya Allah mudahan nangkaya Nabi juga memimpin dalam waktu singkat, banyak kemanfaatan yang didapatkan oleh umat. Bayangkan dalam waktu yang relatif singkat, sekitar 23 tahun, seluruh jazirah Arab itu sudah Islam, beriman berataan. Kada gampangan pian jadi tuan guru 40-50 tahun, belum tentu 100 orang yang taat lawan kita. Nabi hampir berataan. Jadi dengan berkat Nabi, mudahan aku jadi pemimpin yang membawa manfaat bagi orang lain. Kemudian Bapak Babinsa, bubuan tante, ini Pak, ayo Pak, ya Allah, Masya Allah, bah, ini Pak Anu, kemudian Pak, pokoknya Pak polisi, ya, Pak polisi, bubuhan, ya, berataan, ya Allah, ini di Islamik nih tahu benar awan sidin, ya Allah, kada melihat tadi, bubuhan Pak RT berataan, RT berapa banyak benar hafal nih, RT 30, 31, 32, 34, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45. Itu pasti tebuat semaannya RT-nya. Ya, tebuat berataan tadi. Para RT alhamdulillah. Para RT, bubuhan lurah, ya lah. Dan ibu-ibu berataan yang bersemangat lah. Mungkin di antara ibu-ibu tuh yang banyak ini, mungkin ada di antaranya calon bini ulun, siapa tahu ada. Alhamdulillah berataan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kadusa terlalu lawas. Ini parak jam berapa? Jam 9 sudah lewat lah. Jam 9. Pak Ferry, kalau 45 menit tolong diingatkan, jadi kita bisa merem sedikit. Kasihan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini peringatan Maulid. Kisahnya kita untuk mendapatkan cinta, menambah cinta kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun untuk menambah cinta itu, cinta atau kita berpadah cinta kepada Nabi kita, maka perlu pembuktian. Buktinya apa? Kita bujur-bujur cintakah kepada Nabi kadakah? Buktinya apa bahwa kita cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menambah cinta kepada Nabi tadi, lalu kita disuruh memperbanyak membaca salawat kepada Nabi, atau dengan kata lain disuruh sering-sering menyebut nama orang yang kita cintai. Karena tanda orang cinta itu man ahabba syai'an kasura dzikruhu. Siapa yang cinta terhadap sesuatu, maka dia sering menyebut-nyebutnya. Cinta kepada Nabi, maka kita sering menyebut nama Nabi. Lalu bagaimana? Yaitu melalui salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Yang fadilah salawat itu sudah kita tahu dari beberapa keterangan para ulama di kitab dan di mana-mana kita mendengar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Nabi kita yang kita peringati hari lahirnya ini, tidak ada lagi, tidak bakalan ada lagi wanita yang mengandung atau melahirkan sesudah Nabi dilahirkan. Tidak ada lagi
wanita yang melahirkan yang bisa menandingi keistimewaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Seikung aja di seantero alam, mulai zaman Nabi Adam sampai berakhirnya sampai kiamat, tidak ada orang yang melebihi kemuliaan Nabi kita. Ini kita sebut-sebut tentang keistimewaan Nabi kita supaya menambah cinta kita kepada Nabi. Tadi di awal baru saya menyatakan bahwa bukti kita cinta kepada Nabi, muntung kita, mulut kita rancak membaca salawat kepada Sidin. Itu bukti yang ringan, yang nyaman, yang asyik. Dampaknya luar biasa bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat dengan salawat bukti cinta. Nanti bukti cinta yang lain kita akan tutup sebelum berakhir ceramah ini. Lalu Nabi kita ini luar biasa, tidak ada tandingnya. Ini harus kita sadari, harus kita banggakan. Bangga kita menjadi umat Nabi Muhammad. Ujar orang bangga menjadi bangsa Indonesia, bangga membangun Kaltim, macam-macam bangga. Tapi kebanggaan yang sebujurnya satu bagi orang beriman, yaitu bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Kalau kita bangga menjadi umat Nabi Muhammad, maka bangga membangun Indonesia, bangga membangun Kaltim, bangga menjadi bangsa Indonesia, itu semua akan terbukti kalau sudah bangga menjadi umat Nabi Muhammad. Bangga dalam artian menjalankan, mengikuti apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad. Kembali bahwa Nabi kita ini sempurna, luar biasa. Tidak ada orang yang sering disebut jutaan kali, bahkan miliaran kali, di setiap waktu, di setiap detik, setiap waktu azan berkumandang di seluruh dunia. Setelah azan orang sembahyang beratan, berapa miliar umat Islam yang menyebut nama Nabi kita. Di dalam tahiyatul awal dan tahiyat akhir, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ngaran Nabi kita disebut terus. Itu membuktikan bahwa Nabi kita ini adalah asyraful anbiya, asyraful khalqi. Di dalam Tanwirul Qulub disebutkan yajibu alaina an na'taqida, wajib bagi kita orang yang beriman meyakinkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah Ta'ala yang terbaik di antara makhluk-makhluk lain, baik daripada bangsa manusia, jin, dan bangsa apapun. Nabi kita satu saja yang paling mulia adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alal itlaq, mutlak Nabi kita agung, mutlak Nabi kita mulia. Yang itu harus kita ketahui. Mulai kalau di Indonesia, ya kita sudah tahu Nabi kita, para ulama kita memuliakan Nabi kita. Di Arab beberapa, di Timur Tengah, di wilayah-wilayah Islam, di mana para ulama kita yang mengarang Maulid Barzanji, Maulid Habsyi dikarang oleh Sahibul Maulid dari Hadramaut. Ada lagi dari Hadramaut yang beliau alhamdulillah semoga masih sehat walafiat, yaitu Al Habib Umar bin Hafiz, guru mulia yang ada di Hadramaut, dia ulama. Para ulama kita memuliakan berataan, bubuhan kita yang imannya baik, yang hatinya bersih, mengagungkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari barat, dari Eropa, mereka mengakui akan kepemimpinan Nabi kita, akan
kemuliaan Nabi kita, akhlaknya Nabi kita. Di orang kafir memuliakan. Ingat kalau tuh dulu tahun 80-an ada terbit buku 100 tokoh dunia. 100 tokoh dunia, Nabi kita berada pada ranking pertama. Tidak ada lagi yang bisa menandingi Nabi. Sesuai dengan pernyataan Nabi, wala yata'addani ahadun, tidak ada satupun yang bisa melewati aku. Lalu Al-Imam Tabrani menyatakan, hadis Nabi di dalam riwayat Imam Tabrani, ujar Nabi, Allah Subhanahu wa taala memilih makhluknya. Dipilih Allah Ta'ala yang mana terbaik di antara makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan. Lalu Allah Ta'ala memilih Bani Adam, memilih manusia. Dari manusia itu dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang memilih. Dipilih lagi bangsa Arab. Jadi jangan sama sekali kita benci dengan bangsa Arab, karena bangsa Arab itu adalah sukunya, bangsanya Nabi kita. Bangsa Nabi kita itu bangsa Arab, bangsanya Nabi kita. Siapa? Yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Siapa Sayyidina Muhammad? Adalah Nabi kita. Siapa lagi Sayyidina Muhammad? Itu adalah abah kita. Abah kita di dalam Maulid Habsyi dipadakan Al-Abil Akbar, abah yang agung, Abah Pian. Kalau Abah Pian orang Jawa, Abah Pian orang Bugis, Abah Pian orang Butun, orang Banjar, lalu diulu-ului suku bangsa Pian Sarikolo. Apalah ini bangsa Arab adalah bangsanya Nabi kita. Lalu Allah Ta'ala sendiri yang memuliakan bangsa Arab. Dipilih dari bangsa Arab, lalu dari bangsa Arab itu, ujar Nabi, dipilih lagi, dikeluarkanlah bangsa Quraisy, suku Quraisy. Dari suku Quraisy itu dikeluarkan lagi Bani Hashim, keturunannya Hashim, dari kakek Nabi. Dari Hashim itu dipilihlah yang terbaik, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, ana akramu bani Adam ala Allah wala fakhar. Aku ini, ujar Allah Ta'ala juga, adalah manusia yang terbaik. Aku bepada ini bukan untuk berbangga-bangga. Aku memadahkan seadanya supaya ikam tahu berataan, supaya ikam bisa memuliakan aku. Dengan memuliakan aku, ikam dapat pahala ganal. Kenapa? Allah Ta'ala telah memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Allah Ta'ala? Wa rafa'na laka dzikrak. Ya Muhammad, sudah ku angkat derajat engkau. Allah Ta'ala aja mengangkat derajat Nabi, kok kita tidak berani? Lalu ada orang menyatakan, jangan kau tinggikan Nabi, jangan kau agung-agungkan secara berlebihan, jangan kau agung-agungkan secara berlebihan, jangan kau agung-agungkan secara berlebihan. Kalau kena mengkultuskan Nabi, itu perkataan jangan didengari. Kelihatannya bagus tapi itu mencelakakan. Iradatul haq, qaulul haq, qaulul haq, iradatul batil. Perkataannya kelihatannya benar padahal batil. Menyuruh jangan mengagungkan Nabi, sementara Nabi kita memang perlu, wajib kita mengagungkan karena Allah Ta'ala mengagungkan. Kalau kita kada mau mengagungkan Nabi, maka kita tidak akan mendapatkan yang namanya cinta kepada Nabi. Kenapa bisa cinta dengan Nabi kalau Nabi kita dianggap remeh? Begini, kenapa saya berani bahwa kita wajib mengagungkan Nabi? Allah Ta'ala di dalam Quran, kalau pian buka langsung di juz 3, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami utamakan, kami unggulkan antara satu dengan yang lain. Lalu ulama mentafsirkan berdasarkan beberapa dalil bahwa ternyata yang dimaksud, yang paling diutamakan itu adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala tuh manuakan dari 124.000 nabi, dari 313 rasul, 25 lagi yang dikhususkan. Lalu dari 25 dipilih lagi 5 yang terbaik ulul azmi.
dari 5 itu ternyata tetap Nabi kita dipilih yang terbaik. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat ulun membawa kata-kata Nabi kita supaya pian beingat berataan ulun bahwa kita beisi Nabi. Senang kalau siapa anu tuh jar Pak siapa ini Pak tentara Pak Surata. Pak Surata itu siapa? Itu kawalku, bangga kita, kawalku. Kenapa? Pak Surata baik ya, itu kawalku. Senang kalau Pak Surata tuh umatnya Nabi biasa-biasa aja ya, kalau kita biasa-biasa. Kawalku kenapa? Inya senang Pak Surata baik, apalagi Nabi. Kawalku Pak Surata. Kalau ada orang mengaku Pak Surata kawalku, padahalnya kada tahu anu Pak Surata kawalku mah aku sari kurang. Tapi kalau pian mengakui Nabi Muhammad itu nabiku, taulah nabiku Nabi Muhammad, Nabi kita, Nabi pian berataan, abah pian, Nabi pian, satu-satunya yang membela pian karena di akhirat tuh Nabi kita tuh. Kada ada yang membela pian berataan kecuali Nabi. Masa pian anggap remeh Nabi kayak itu? Sama mah anggap remeh Nabi. Sama pian membelakangi Allah. Ujar Allah Ta'ala nang ini, haratnya aku aja memuliakan Nabi Muhammad, lalu inya menyuruh melarang orang mengagung-agungkan Nabi Muhammad. Itu terlalu mengagung-agung. Kalau ada lagi kata-kata lebih daripada mengagung-agungkan Nabi, ulun cari apa lagi yang lebih daripada itu. Kada apa-apa, asal jangan memadahkan Nabi itu Tuhan aja, selesai. Agungkan Nabi. Begini aja, tuh banyu sungai Mahakam tuh, di muka itu banyaknya. Terus ada ranting-ranting. Anggap banyu sungai Mahakam yang ada di situ itu adalah tinta. Ranting-ranting itu kita jadikan pena. Kita tulis tentang keagungan Nabi. Habis akan ditulis. Habis banyu Mahakam itu masih belum habis lagi kemuliaan Nabi yang bahkan kita sebutkan. Bisa kalau kita membayangkan sudah betapa mulianya Nabi. Lahirnya aja sini berbeda. Sebelum lahir aja sudah disebut di kitab terdahulu. Kita kayak apa anak lahir? Ya kalau maulidnya aja, kalau pang maulid ini diperingati setelah sini lahir. Sebelum lahir aja maulid Nabi kita diperingati. Siapa memperingati? Nabi Isa. Ujar Nabi Isa, anu umatku berataan, ingatlah kena akan datang Nabi sesudah aku, ngarannya Ahmad. Ngaran Nabi kita kan di langit ngarannya Ahmad. Diperingati sudah maulid sidin, dimuliakan Nabi Musa itu. Nabi Musa di catatan lempengan catatan sidin itu membaca banyak benar keistimewaan Nabi Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad sebelum lahir aja di luar biasa. Waktu dikandung oleh ibunya, dikandung oleh Sayyidatuna Aminah. Orang bebinian tuh biasanya kalau hamil ada sakit parut. Ya kalau tuh anak jar rasa-rasa menumbuk-numbuk di sini kelihatan tuh kalau sudah 8 bulanan batisnya bergerak-gerak, sakit bebinian ada yang bebinian mengidam, ada yang mengidam itu yang ngalih itu mengidam laki. Itu harus lakinya terus dipingkutinya. Amun mengidam laki beparak, ini mengidam laki harus mengikuti, mau mengikuti terus. Laki ini juga aku naik, ayo di ngajar minta mengikuti. Nah, mengidam macam-macam. Tapi Sayyidatuna Aminah waktu Nabi mengandung Nabi ini memang luar biasa. Karena nur yang ada pada tulang sulbi Nabi Adam berpindah ke Nuh, berpindah ke Nabi Ibrahim, terus sampai ke Abdullah. Waktu nur itu ada di tulang sulbi Abdullah, bebinian tergila-gila dengan Abdullah. Banyak bebinian sampai memasang kemah di hadapan. Akhirnya banyak bebinian yang patah hati ketika nikah dengan Sayyidatuna Aminah. Tapi masih sebelum begitu kumpul dengan Sayyidatuna Aminah, berpindah nur tadi ke perut Sayyidatuna Aminah, ya, berpindah nur itu
di perut Sayyidatuna Aminah, maka Siti Aminah ketika itu yang asalnya nyaman juga awak, tapi tambah nyaman awak Sidin selama ada Nabi kita di dalam parut Sidin, di dalam rahim Sidin. Biasanya begini kan, sakit di dalam maulid tafsir, wala tashku alama wala ilala, kadada Sidin mengaduh rasa sakit atau ada penyakit. Kenapa? Karena ada Nabi di dalam parut Sayyidatuna Aminah. Nang itu juga pian, kalau ada hidup hendak nyaman, Nabi dibawa ke dalam diri kita, Nabi dibawa ke dalam rumah kita, supaya kita nyaman terus hidup. Bahkan ketika itu Sayyidina Jibril rancak datang ke Sayyidatu Aminah membawakan kabar gembira bahwa yang dikandung adalah Rasul yang luar biasa, Rasul, pemimpin para Rasul, penghulu para Rasul. Allah Ta'ala mengagungkan Nabi kita. Ujar Allah Ta'ala yang tadi, tilkar rusulu faddalna ba'dhum ala ba'd. Lalu ujar Allah Ta'ala memperingatkan kepada seluruh Nabi, memperingatkan kepada seluruh Rasul, wahai Nabi dan Rasul, ikam berataan jangan ada, awas ajalah ikam merasa pangkat ikam sama dengan nabiku ini, dengan kekasihku ini, ikam merasa sama aja, ku cabut kenabian dan kerasulan engkau kalau merasa sama. Merasa sama berarti jangan disamakan Nabi dengan kita. Sidin lahir dalam keadaan sujud, kita nang kayak apa? Sidin lahir dalam keadaan baca alhamdulillah, adakah? Sidin lahir dalam keadaan sudah bersih, sudah dikhitan, sudah bersunat Sidin, dalam becelak lagi, pusat Sidin sudah bersih, keluar cahaya dari awak Sidin itu nur, bahkan sampai ke negeri Romawi, ke kekaisaran Romawi, ke kerajaan Romawi, nur Sidin itu disahkan di dalam Maulud Habsyi, itu dikisahkan di situ. Luar biasa Nabi kita. Sidin kada pernah dihinggapi lalat. Kalau hewan buas melihat beliau langsung tunduk, langsung cinta. Itu ular yang di dalam gua Sur ketika Nabi dikejar oleh orang kafir, masuk sembunyi di gua Sur. Waktu itu Sidin guring, Sayyidina Abu Bakar menutup lubang-lubang yang bakalan ular hendak keluar. Lalu salah satu lubang itu ularnya hendak keluar, dipatuknya Sayyidina Abu Bakar menetes banyu mata karena menahan sakit, karena membukuriak, karena Nabi yang paling disayangi menetes. Nabi terbangun. Kenapa? Sekalinya dipatuk ular. Lalu Nabi la takhaf wa idh qala li sahibihi, manakala Nabi kita berkata kepada sahabatnya, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana, jangan sampai takut, jangan sedih, Allah Ta'ala bersama kita. Diobati dengan kemuliaan Nabi, sembuh kada apa-apa racun ular. Ular tadi mematuk. Kenapa ular tadi mematuk? Karena ular itu caranya memberikan isyarat itu aja lagi ular kada bisa bapandir, hanya mematuk. Karena ular itu rindu banar hendak melihat Nabi kita, rindu banar. Ular aja cinta semua apapun melihat Nabi. Andai kata Nabi itu ulun andak di sini lah, ulun duduk di sini bepandir Nabi, andai kata mudah-mudahan kena Nabi masuk ke dalam rumah kita. Pertama mungkin melalui mimpi, ketemu mimpi berkat pian berkumpul berataan. Kasihan bubuan panitia nih menyiapakan nih, yang tadi ketua masjid apa otomatis jadi panitia. Bebinian yang maanu biasanya bebinian memang di belakang layar, tapi itu yang berperan menyediakan makanan ya. Kalau tuh termasuk makanan yang ada di sini nih, lekatan anu nyaman benar lekatan nih, karena kuantam lagi kam. Semua ini luar biasa ya. Bawa Nabi ke rumah kita, kita kenang Nabi, kita baca kalau ada Nabi Muhammad, kadusa Nabi Muhammad, ngaran orang Muhammad, kita mentulkan, jangan sampai ke Muhammad yang itu aja, pentulkan kepada Nabi. Bisi ngaran ada, ngaran anak Muhammad Zaini, Muhammad Umar, Muhammad Agil, ada Muhammadnya.
Lalu kita karena cinta dengan Nabi kada purun menyari ke anak. Kita kan mudah benar menyari ke anak. Ingat Nabi kita. Lalu kenapa diberi nama anak? Mengambil berkahnya Rasulullah, memuliakan Rasulullah. Luar biasa Nabi kita ini. Kada ada tandingnya. Beliau kalau berjalan di terik matahari kada bebayang-bayang. Kenapa? Matahari diambil daripada nur beliau. Kada bebayang, itu mah ada. Ikam kada percaya tempeleng dasar pangarasan juga. Kecil aja itu. Pian tahu kalau peristiwa Isra Mi'raj kada mungkin itu kecepatan triliunan, kecepatan 1 triliun, apa kecepatan cahaya itu kan 300.000 km per detik. Ini dikali 3 kali minimal 900.000 km per detik. Kalau kecepatan nengka itu besi, apalagi bersentuhan dengan atmosfer di atas sana, besi neng kayak langgar ini aja baja leleh dihantamnya. Nabi kita kawa, masa ente samakan dengan orang biasa katulahan banar. Luar biasa Nabi kita ini bercahaya, sidin berjalan bercahaya. Kalau malam sahabat kada perlu lampu, Nabi melihat Nabi. Dan dari segi bahwa Nabi mencintai kita kada ada tandingnya. Siang malam pian dikenang sidin. Pian yang kada tahu dengan agamanya kada tahu. Banyak duit peringatan Maulid Nabi, kada tapi ada perhatian, padahal duit ada aja duit. Begitu orang datang berpintaan sedikit memberi, maka ini Nabi seorang, abah kita seorang. Ujar Nabi, ikamlah berbuat baik. Ikam berbuat baik apalagi kepada keluargaku. Selama ikam berbuat baik, ya, ikam berbuat baik, imbah itu balasannya kada ikam terima di dunia, aku yang mengurusnya akan ku balas itu. Itu berbuat baik secara umum, apalagi spesial pian berbuat baik untuk peringatan Maulid Nabi. Pian memperingati ulang tahun anak sampian aja, wah ini bakal keluar berpuluh-puluh juta. Ini Nabi pian, Nabi kita, Nabi ulun. Maka kita perhatian. Aku jar kada ada duit, hadir barang, kada hadir yang mendukung barang, kada mau hadir ya aku di rumah aja. Ayo asal ada hati sedikit aja cinta dengan Nabi, dapat aja pian. Walaupun kada hadir, sidin di rumah aja, kada apa-apa. Berkat Nabi, nurnya menyeliputi semuaan orang yang di kampung ini. RT 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Itu semuanya kena, RT-nya kena, anak buahnya kena, berkat Nabi kita. Kalau kita mengakui keagungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pian, Nabi itu berjuang, ya Allah umat ulun jangan ada sampai masuk neraka satupun. Nabi itu memperjuangkan. Ya Allah umat ulun kalau begawi beribadah jangan sedikit diberi pahala. Nabi juga sampai padat umur kita ini, padat umur kita ini, pendek umur kita ini, 60 tahun aja umur kita, hitung aja 60 tahun, 20 tahun dipakai guring aja, sisa 40 tahun. Yang 40 tahun itu ya, dari 40 tahun itu kita bawa begawi, berjalan, berkekawalan, itu sekitar 35 tahunan. Jadi yang 5 tahun itu dipakai beribadat 5 tahun aja. Yang dipakai ada nilainya, itu pun kalau ada nilainya. Kalau kita bawa begawi 5 tahun, yang dari 5 tahun itu cuma 2 hari aja dihitung perbuatan baiknya. Yang lainnya gawian sembahyang kada, jadi orang sugih pelit. Sisanya lagi ke menyetor ke kilo 10, menyawer di sana, nyawer bubuan sana. Habis saya kan ada, tapi berkat Nabi kita, modalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dibela Nabi pian di akhirat. Makanya jangan main-main dengan Nabi. Makanya apa aja yang berhubungan dengan Nabi itu kita muliakan. Jangan main-main yang berhubungan dengan Nabi, anak cucu sidin. Dan jangan main-main yang berhubungan dengan Nabi, umat Nabi Muhammad, ulun umat Nabi Muhammad.
Pak Tony, Joni umat Nabi Muhammad, pian nih Pak tentara, ini umat Nabi Muhammad, jangan main-main pian. Makanya kalau pian menyambati orang Islam itu sama menyakiti Nabi. Jangan main-main, kita jaga kehormatan agama kita ini. Jangan sampai kita ketujuh menyambati orang, jangan sampai kita ketujuh menganiaya orang lain. Itu umatnya Nabi Muhammad terasa Muslim aja bersaudara antara satu dengan yang lain. Ujar Nabi, Muslim itu, orang beriman itu bagaikan bangunan yang menguatkan antara satu dengan yang lain. Kalau yang lain disakiti, terasa itu antara Muslim. Kalau Muslim dengan Nabi itu seberapa aja, cinta ulun dengan pian biasa-biasa aja. Ya kalau sakit hati ulun, pian sakit hati kalau ulun garing, kesiannya Allah, mudahan sembuh. Minimal kayak itu pian sedih, kayak itu jo ulun kasiannya jamaah al-irsyad itu nah baiknya sedih mendoakan kita. Ya kalau sedih, kalau meninggal ada yang biasa, karena ada cinta. Cinta kita tuh kada seberapa neng kayak apa cinta Nabi yang full lawan pian berataan. Kalau pian sakit, Nabi itu merasakan. Sampai sekarang itu setiap hari Kamis menjelang malam itu, Kamis sore itu gawian kita disetor dengan Nabi kita. Maka kita gawian selama 1 minggu itu, gawian yang menyenangkan Nabi. Supaya apa? Supaya hidup kita berberkah. Hendak mati, menjelang berpindah dari dunia ke akhirat, ke alam barzah, Nabi menyebut nama kita. Di padang mahsyar Nabi membela kita. Sebelum padang mahsyar, waktu hari berbangkit, Nabi mencari kita. Sidin begitu buka mata, gosok-gosok mata, membuka mata waktu hari berbangkit, di hadapan sini ada Jibril, ada Mikail. Langsung Nabi betakun, ya Jibril, umat ulun kemana? Pian tuh dicari, muhaai, jangan kada tetahu dengan Nabi. Ayo sudah, duit mungkin ngalih banar masih pelit. Ayo yang menyenangkan Nabi dulu, membaca sholawat yang kada bermodal, modal muntung aja. Aku jar kada ikhlas diterima juga. Orang membaca sholawat dalam keadaan ria, kada ikhlas diterima sholawatnya, pahalanya diberi Allah Ta'ala 10 kali rahmat ampunan, diberi malaikat mendoakan dan memintakan ampun, dan Allah Ta'ala beri pahala kayak gunung Uhud itu 7 kilometer. Gunung Uhud itu yang membaca salawat kepada Nabi dalam keadaan riya, dalam keadaan kada ingat, itu diberi pahala. Paling kada yang itulah kita dengan Nabi kita memulainya, sehingga kita tingkatkan cinta kita dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi kita ketika di padang mahsyar, abah mama pian, ding sanak pian, keluarga pian bepada cinta. Kita juga, aku cinta benar dengan bini jar, aku cinta benar dengan anak, dengan keluarga. Oh ternyata pada saat di padang mahsyar, masing-masingnya kada kawa membantu, lari dari keluarganya masing-masing. Apakah mereka tidak mencintai? Cinta juga, cuma kada kawa bisa-bisa, kada kawa membantu. Siapa yang membantu kita waktu itu? Nah ini dicamkan sama-sama. Dangari telinga kita, minta maaf kada menyuruh telinga pian pang. Maksud ulun tuh kalau menyambat telinga pian tuh maksudnya telinga ulun. Pian umpat aja dangari. Dangari bujur-bujur. Siapa yang membela kita? Abah kita, mama kita kada ada berataan, bukan sin kada sayang. Siapa anak kita? Kada ada. Seikung aja yang membela pian. Nabi kita Muhammadur Rasulullah. Sidin terakhir tentang bagaimana beliau hebatnya, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sidin bapadah kena di akhirat umatku yang ganal-ganal dosanya, yang banyak dosa. Kasihan kalau Nabi, kasihan umatku tuh. Anak sidin seorang pian tuh dengan anak, semucil-mucil anak ada pasti di sudut hati pian itu kasihan dengan anak. Kena di akhirat umatku yang ganal-ganal dosanya,
tenang aja, aku yang membantu, aku yang memberi syafaat kena pada hari kiamat. Syafaati lil kabairi min ummati yaumal qiyamah. Kena syafaatku akan kuberikan kepada umatku yang ganal dosanya pada hari kiamat. Hadis ini menunjukkan Nabi itu cinta lawan kita. Kalau mendengar hadis ini, artinya diganang-ganang Nabi kita tuh memperhatikan benar lawan kita, lalu kita kada tahu lah hadis tadi, tapi bukan dijadikan alat pian atau dijadikan dalil Nabi memberi syafaat kita juga, maka kita biar aja berdosa, ada aja menolongi kita di akhirat. Jangan bezinah aja kita ajar, kita ke kilo 10 aja masih ada sisa-sisanya di situ. Nah, jangan menggawi sial ya kalau lambat dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis menunjukkan sebegitu besarnya cinta Nabi kepada kita. Titik. Pokoknya Nabi kada ada lagi tawarnya, memang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sidin mencintai umatnya sepenuh hati. Selesai. Sekarang kitanya nang kayak apa? Tadi mencintai Nabi melalui selawat, sudah paham kita. Kalau muntung aja kita berselawat, kadang-kadang nang kayak apa cinta kita dengan Nabi? Kita buktikan, bujurkah kita cinta dengan Nabi kadakah? Arti cinta itu kan apa, itu kecenderungan hati seseorang kepada sesuatu yang disenanginya. Kalau cinta itu sudah bersemi, cinta itu sudah berakar, cinta itu sudah mendalam, jadi puncaknya ngarannya asyik. Asyik dengan Nabi, asyik dengan Nabi. Karena kalau sudah cinta ini lezatnya nyaman benar. Kenapa nyaman? Mengalahkan kelezatan yang dirasakan dengan lidah secara fisik, mengalahkan kelezatan makanan yang paling nyaman. Bahkan nang kayak apa orang dua laki bini lezatnya kada kawa dikalahkan dengan cinta tadi, karena itu rohani mainnya. Bahkan kelezatan yang ada di fisik itu harus dilandasi oleh rasa cinta. Terasa kapian sudah memiliki, merasa kapian bahwa Nabi Muhammad itu bujur-bujur membawa manfaat ke dalam diriku ini, lalu pian membalas, lalu kita cinta kepada Nabi. Sudahkah dibuktikan? Apakah Nabi perlu cinta kita? Oh, kecil aja muha benar Nabi karena cinta umatnya lalu derajat Nabi bertinggi. Kada ada pengaruhnya, kada ada pengaruhnya cinta kita dengan Nabi. Yang berpengaruh itu cinta Nabi kepada kita, menyelamatkan kita. Lalu apa? Kita disuruh wajib mencintai Nabi. Itu gasan pian jua, kada bukan gasan Nabi, kada. Nabi cukup aja, sudah Allah Ta'ala menciptakan, cukup aja Allah Ta'ala yang mencintai Nabi, selesai, kada ada perlu cinta pian. Kenapa kita disuruh cinta dengan Nabi? Supaya membuktikan cinta dengan Nabi, lalu kita taat dengan Nabi. Taat lalu mau menjalankan perintah-perintah Nabi. Menjalankan perintah Nabi sama menjalankan perintah Allah Ta'ala. Menjauhi yang dilarang Nabi sama menjauhi larangan Allah Ta'ala. Oh, sekalinya bukti cinta kepada Nabi yaitu jangan maksiat, jangan menggawi maksiat. Apa aja maksiat tahu seorang sudah lahir dan batin. Apalagi bukti cinta kepada Nabi, gawi yang disuruh Nabi. Kalau sempian bepada cinta dengan Nabi tapi kada sembahyang, dadah. Untung pian dicintai Nabi, untung pian jadi umat Nabi Muhammad. Beingat-ingat kalau Allah Tuhan murka tuh ikam sudah dicintai Nabi, diberi fasilitas tuh, diberi syafaat, lalu ikam sekahandak kada mau sembahyang, kada mau beribadat. Kalau pina dicabut Tuhan iman kita, rugi kita. Lalu kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu bukti kita cinta kepada Nabi. Mulai sembahyang di rumah sampai umpat sembahyang dilanggar al-irsyad. Maka langgarnya ini langgar beberkah, ujarnya tadi. Jauh mengambil kayunya dari sana itu. Ya kalau ada yang tegapit waktu itu. Bayangkan luar biasa, yang bekesah aja anak nangis, apalagi yang menjalani waktu itu.
Gampangan nih Kam, luar biasa. Tahu mah deh pina beberkah bener langgar ini. Cuma jangan dibiarkan bukti cinta lawan Nabi. Kalau ada duit dibaiki wadah orang menyembah Allah Ta'ala yang Nabi menyuruh. Pelaponnya bergelombang-gelombang sedang emang ada payu tanah dibantu ya kan. Ini anak dianu jarlah, anak direnovasi ya, alhamdulillah berabutan pian supaya jangan anu. Kalau bisa minta maaf benar, tapi ini saran aja. Kalau bisa, kalau kada kawa kada papa jauh ulun kada wani jua. Kena ujar pia kalau bisa kada memaksalah. Kalau bisa kada usah bepintaan. Kalau andak aja di pinggir situ nah tabungan, jangan ke tengah jalan situ. Supan, tapi minta maaf. Ulun hanya menyarankan kalau pindah pian mung kada mau jar tabungan ikamai jar munjuki duit. Ulun kada ada jual duit untuk itu. Yang ada aja hendak menambah mini, duit belum ada lagi, itu aja Bang. Apalagi tapi mudah-mudahan lah mudahan cepat terbangun ini tempulu tanahnya beberkah ya. Kalau bisa parkirannya biar aja dimajukan sedikit supaya ada parkiran nyaman ya. Apalagi bisa pembebasan di kiri kanan ya, bisa tambah ganal ya. Kembali, lalu bukti kita cinta kepada Nabi, lalu kita menjalankan perintah Nabi, menjauhi larangan Nabi yang ada di Al-Quran dan di Al-Hadis, karena dari Nabi berataan itu. Lalu nengke apa caranya? Kawakah kita menambah cinta dengan Nabi kalau kita kada paham ilmu agama? Kawakah kita menjalankan perintah Nabi kalau kada paham ilmu agama? Menjalankan perintah Nabi, menjauhi larangannya, ngarannya bertakwa. Kawakah kita bertakwa kalau agama kita tipis? Lalu kita disuruh belajar tuh Islamik di sebelah. Mungkin langgar ini membuka majelis taklim di wadah Guru Udin ada, di wadah Habib Muhammad ada, wadah Guru Ahmad Zaini ada ya. Kalau tuh cari ulama-ulama kita yang kada penyarikan, ulama-ulama yang akhirat. Jangan cari ulama dunia yang nang kaya lebih ditakuti daripada ular. Cari yang kalau kita belajar tambah takut kepada Allah. Dan pian juga jangan cari penceramah, dicari ulama. Kalau penceramah banyak, dicari ulama. Tanda akhir zaman itu kasirul khutbah wa qalilul ulama. Banyak penceramah, banyak khatib, tapi ulamanya sedikit. Ulamanya sedikit. Nah, cari guru-guru yang menambah takut kita kepada Allah. Cari guru-guru yang cinta dengan Nabi supaya kita jadi orang baik. Kalau kita cinta, kenapa wajib kita cinta kepada Nabi? Supaya kita jadi orang baik, supaya kita selamat. Dipelajari ilmu agama itu. Apa aja dipelajari ilmu agama itu? Nah, bakisah sedikit. Habis kisah ini ampian kita bulikan. Mudahan ada yang dibawa bulik, tambah cinta, tahu kita bahwa Nabi kita tuh ternyata bujur-bujur hebat. Siapa yang hebat akan Allah Ta'ala? Siapa Nabi itu? Nabiku sekalinya. Nabi Muhammad nabiku, pian anak guring. Nabi Muhammad nabiku, dengan bini anu yang lah duit banyak, sudah bini habis diberi duit 10 juta. Anu yang lah Nabi Muhammad itu Nabi kita. Enggih Nabi kita bangai langsung bini menapak-napak burit bini, no tapak-tapak betetapakan, akhirnya mati lampu, kada tahu terjadi. Nah, itu berkat Nabi kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah bahwa pada diri kalian itu ada Rasulullah, ruhnya Nabi. Pian ini ada Nabi seikungan kita dianui Nabi ruh kita. Pian awak pian adakah manfaatnya kalau kada ada ruh? Tinggal orang mana dikubur orang, mana mau orang meninggal di dunia. Orang meninggal sampai 2 hari jenazahnya, ke mana mau? Kenapa? Kenapa kita awak kita ini manfaat? Karena ada ruh Nabi kita, ruh dari nur Nabi kita. Jadi yang begawi baik itu Nabi kita juga pada hakikatnya. Allah Ta'ala menghendaki Nabi kita itu jadi sumber kebaikan.
melalui nurnya tadi lalu pian berpikir positif. Itu semua dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita disuruh mempelajari ilmu agama yang mana aja. Nah, lalu ada satu peristiwa di mana satu hari Asy-Syaikh Syakik Al-Balkhi, Asy-Syaikh Syakik Al-Balkhi punya murid ngarannya Hatim Al-Asom. Satu mata aja ini ampihan sudah. Ya, bulikan mbah nih. Punya murid ngarannya Hatim Al-Asom. Batakun lawan murid sidin, ya Hatim, ikam berapa tahun sudah belajar lawan aku? Ikam berapa tahun sudah belajar lawan aku Hatim? Ujar Hatim, ulun belajar lawan pian sudah 33 tahun. Ulun belajar lawan pian sudah 33 tahun. Ikam belajar 33 tahun tuh apa aja yang ikam dapat ilmunya? Ujar Hatim, ulun dapat hanya 8 guruai. Ujar gurunya Syakik Al-Balkhi, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masa 33 tahun 8 aja ikam dapat? Enggih guru, 8 aja yang ulun dapat itu. Ulun kada badusta, ulun kada mangaramput, bujur 8. Ujar gurunya, kalau nang kaya itu sambat pang yang 8 itu satu persatu. Yang mana aja yang 8 ilmu tadi? Bukan 8 itu aja inya belajar, artinya ribuan jutaan pengetahuan yang didapat. Ternyata Syakik Hatim Al-Asom menyimpulkan 8 aja yang ulun dapat akan. Coba bang sambat satu persatu. Satu guru jar. Nomor 1. Nah di sini kita ilmu agama tak tapi bukan 8-nya aja. Artinya dari semua itu ada yang di 8 ini. Yang pertama guru, ulun perhatiakan orang itu manusia. Ulun perhatiakan tuh manusia hampir seduniaan. Yang ngaran manusia itu ada yang disayanginya, ada beisi kekasihnya. Ya kalau ulun ada kekasih ulun, ada yang ulun sayangi, anak, bini, keluarga, pasti ada yang disayangi. Ulun lihat kekasihnya itu kalau mati inya kekasihnya antar aja ke kuburan, tuntung di kubur bebulikai kada umpatnya ke dalam kubur bisi kekasih. Lalu ulun berpikir di situ, kekasih itu bisa meninggalkan guru. Lalu ulun jadikan kekasih yang umpat dalam kuburan yaitu kebajikan, amal soleh. Lalu ulun berbuat amal soleh. Ujar guru, bujur itu artinya jangan diisi kekasih yang sampai di kuburan aja. Kalau guru Muhammad Ridwan Kapuh itu memadahkan, ibaratnya ujar sidin, orang hendak ke pengadilan beisi kawal 3, rencana hendak ke pengadilan mulai rumah seikung sudah menyerah, artinya kada jadi dengan berbagai macam alasan. Tulak yang berdua ini sahabat atau kekasih yang akan mendampinginya, ini hendak bakalan diadili di pengadilan. Yang seikung sampai di muka pengadilan kada mau masuk, bertinggal pulang dengan berbagai macam alasan. Yang ketiga inilah yang bepadah tenang aja ikam sampai ke pengadilan, ku bela nyawa, aku jadi pengacara ikam, aku jadi pembela ikam, ku lawan, ku jaga ikam, jangan sampai ikam sakit. Jadi yang bertinggal di rumah itu harta benda. Kawal yang kedua sampai ke kuburan itu anak bini keluarga, kekawalan berataan. Yang ketiga tadi sampai membela ke pengadilan itu adalah amal kebaikan kita. Nah amal kebaikan tadi belajar juga sekalinya untuk rapi, ingati Nabi kita. Aku kawa belajarnya berkat Nabi, aku jadi baik ini berkat Nabi, aku berdoa berkat Nabi. Makanya kalau kita berdoa jangan kayak orang oke-okenya, mantang-mantang sembahyang sudah rapi, mantang-mantang sedekahnya lebih lalu Nabi ditinggal, kada ada harapan. Lalu kayak apa? Diganang-ganang Nabi, ya Allah ibadah ulun ini kada seberapanya,
ibadah ulun ini ulun anggap bujur, padahal belum tentu bujur di sisi pian. Belajar ulun guru menjelaskan belum tentu pas dengan penjelasan. Berkat Rasulullah ya Allah terima akan mudahan amal ulun ini dianggap sempurna berkat Rasulullah kayak itu. Sambat guru kah? Berkat guru ulun, berkat abah ulun, berkat guru sakumpul, berkat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berkat terus. Yang kedua terus ujar Hatim. Ulun ada memikirkan ayat Quran. Ayat Quran itu di dalam surah An-Naziat ayat 40-41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan dia menahan keinginan untuk memperturutkan hawa nafsu, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Orang yang takut dengan kebesaran Tuhan, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka surgalah tempatnya. Ujar Hatim Al-Asam itu guruai, ayat itu ulun yakin benar akan firman Tuhan itu, akan kebenarannya. Buktikan aja kalau orang memperturutkan hawa nafsu, neraka tuh. Orang tuh ketujuh bezina nyaman kalau bezina itu satu mat aja, tapi sepanjang hidup sial terus apa kada neraka. Orang tuh membunguli orang banyak kalau duitnya, memperturutkan hawa nafsu juga. Kalau membunguli orang banyak duit satu mat aja duitnya habis, itu pun kada kakaruan, tapi imbahnya kada ada lagi orang percaya, sempit hidup. Pokoknya amun hidup anak nyaman sementara langgar perintah Allah Ta'ala, tapi tanggung akibatnya, belawasan akibatnya. Nah itu yakin benar ulun tentang firman Allah Ta'ala. Karena ulun yakin, maka ulun berjuang melawan hawa nafsu ulun. Ulun kendalikan hawa nafsu ulun ini supaya jangan memperturutkan hawa nafsu, supaya hawa nafsu ulun ini sampai akhirnya hawa nafsu ulun dari hawa nafsu ammarah bisu menjadi lawamah, dari lawamah jadi nafsul mutmainnah, sampai nafsu ulun tunduk kepada kehendak Allah Ta'ala, taat kepada Allah. Nafsu ulun lagi kada lagi memperturutkan hawa nafsu. Dua sudah. Yang ketiga guruai, ulun lihat orang itu pada-padanya ketujuh benar, ketujuh senang menghormati, menjaga benar dengan hartanya itu. Nah disimpaninya sertifikat emas 40 kilo, gelangnya aja berapa biji itu, banyak benar disimpaninya, dijagainya. Itu sifat manusia berataan, dipeliharanya hartanya. Sekalinya ada di Quran ulun lihat, sekalinya ada di Quran, ma indakum yamfaddu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di wadah ikam, di barang kas ikam, di mana-mana ikam, itu semua bakalan hancur habis berataan. Paling banter ikam umur berapa tertinggalakan jua, habis berataan. Lalu ujar Allah Ta'ala, wa ma indallahi baq. Ada apapun yang ada di sisi Allah itu akan kekal. Lalu ulun berdasarkan itu ya wahai guruku, ketika ulun banyak dapat rezeki, ulun sisihkan, ulun persembahkan, ulun sumbangakan duit ulun banyak supaya kekal di sisi Allah. Ulun sumbangakan, jangan sampai hancur nang kayak itu aja, hancur jadi tahi atau hancur ulun tinggalakan. Ulun kada merasa apa-apa, rugi, maka ulun sisakan, letakkan di sisi Allah. Jadi dari harta ulun tuh 10 juta itu bakalan habis, tapi ulun sumbangkan ke Langgar Al-Irsyad karena anak membangun, maka 10 juta tadi menjadi kekal pahalanya.
ujar duit 10 juta, terima kasihlah. Dulu Ikam menjagai aku, sekarang aku menjagai Ikam. Dulu aku hancur, sekarang aku kekal di sisi Allah Ta'ala. Dulu Ikam repot, sekarang aku yang menjagai Ikam. Berkat apa? Berkat bahwa harta yang tadi dijadikan kekal, dibariakan. 3. Yang keempat, ulun perhatiakan orang. Wahai guru, ulun perhatiakan orang saling mencela, bahkan sampai menyumpahi orang, melaknat orang. Kenapa sampai orang melaknat itu? Ulun lihat sekalinya, ulun perhatiakan karena ada sifat hiri. Karena hiri lalu wani menyambati orang. Karena hiri takut reputasinya menurun, takut pangkatnya kada dihormati orang karena ada orang yang sejenis lebih baik daripada dia. Inya jadi guru, ada guru yang lain yang lebih dihormati orang, lalu supaya karena ada sifat hiri, melihat kekurangan guru itu disambatinya banar supaya inya yang naik pangkatnya. Berjualan nangka itu jua, sama-sama pedagang hiri, lalu bersesambatan. Ulun lihat sekalinya di Al-Quran, orang nangka itu kan nang kaya-kaya kada ridho. Semua itu kan Allah Ta'ala yang memberi. Melihati kawal sugih banar, kada nyaman banar hatinya, padahal Allah Ta'ala itu yang memberi. Siapa yang memberi rezeki? Ternyata ulun periksa di Quran ada guru sekalinya di Quran itu, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami tuh yang mengaturakan, si A duitnya sekian, si E kada berduit, si Anu sekian. Itu dalam kehidupan seikung bisi rumah, yang itu sampai ke mati menyewa rumah, itu rumahnya ada 10. Itu tentang kehidupannya, itu Allah Ta'ala semuaan. Itu yang membagikan, yang menetapkan. Masa ulun hiri lawan orang itu, hiri sehingga menimbulkan kebencian, sehingga sampai menyambati, menyumpahi. Maka ulun kadawani, maka ulun serahkan kepada Allah, maka ulun cabut sifat hiri itu, sehingga ulun lapang dada istirahat yang nyaman. Lalu pian kalau dihiri orang kayak apa? Karena Nabi bepadah, kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang punya nikmat itu dihiri orang. Berapa menit? 1 jam sudah. Sejam sudah. Ayo kita ampihan bahne. Jadi jangan sampai kita hiri. Kalau kita hiri, pian tuh dihiri orang, itu sama orang menikin kita. Pian ibaratnya per. Misalnya Pak Surata, Pak itu ada yang menghirii teman, pasti teman itu akan menggenjet kita. Itu seperti per, kita ditekan terus, jangan dilawani, biarkan inya menekan per itu. Kenenya uyuh, capek dilepas, maka per itu akan tetap naik tinggi. Itulah kalau orang menghirii kita. Kalau ada orang menghirii kita, jangan dilawani. Artinya sesuai dengan Nabi, bahwa ujar Nabi, orang yang dihiri itu orang yang mempunyai keistimewaan. Berarti kalau ada orang hiri kepada kita, Allah Ta'ala mengabarkan bahwa kita ada keistimewaan. Tinggal bersyukur, jangan menggaduhi orang. Hati kita jaga, kita ikuti Nabi. Nabi yang punya akhlak, Nabi yang punya sopan santun, Nabi yang kada penyarikan, Nabi yang tenang, adem, nyaman. Berkat Nabi, dikenang Nabi kita setiap saat. Kita letakkan Nabi di dalam hati kita. Kita ajak supaya anak-anak kita mencintai Nabi kita. Jangan lupa siang dan malam, muntung kita jangan lupa menyebut Nabi. Hendak guring sambateng Nabi kita sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad sampai 10 kali. Baca istighfar, baca la ilaha illallah, baca bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Hanyar terakhir, dibayangkan Sungai Mahakam kah, laut luas kah, dibayangkan itu nur Nabi kita, itu berkah Nabi kita, bercabur pian di dalam situ, guring pian di dalam situ, nyaman benar. Terakhir, Nabi kita bepada, man talabal ilmi kafallahu rizqahu. Siapa yang menuntut ilmu, Allah Ta'ala cukupkan rezekinya, dijamin rezekinya. Itu menuntut ilmu. Nang kaya Pak kalau pian menuntut Nabi, mencari Nabi, memikirkan Nabi yang sumber rezeki tadi maginnya maka tidak bakalan sedih,
tidak bakalan rugi orang yang selalu mengenang, mencintai Nabi, mengingat Nabi, menyebut-nyebut Nabi melalui sholawat. Kalau sudah demikian halnya, maka terbitlah kata-kata di sana senang, di sini senang, di mana-mana hatiku senang. Berkat siapa? Berkat Rasulullah. Jadi kebahagiaan itu satu, para Nabi. Kalau pian anak beribadah jangan langsung waqtul buyuta min abwabiha, masuklah rumah itu dari pintu menuju Allah. Nabi jua sekalinya. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta maaf kalau kelawasan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan polisi, bebuan Pak polisi, Pak tentara, berataan Pak RT, khususnya kita berataan ini, kena mudah-mudahan separahu dengan Nabi kita. Yakin kita berataan jangan putus asa. Yakin kita masuk surga bukan karena kehebatan kita. Ulun masuk surga ini semata-mata karena Nabi, karena umpat Nabi jua ulun. Kenapa kamu ada di sini jadi kantor gubernur? Aku dibawai orang jua, orang itu parak baner dengan gubernur. Nang kayak itu juga. Kenapa kamu masuk surga? Aku kada pantas masuk surga karena Nabi jua yang membawa. Maka untung siapa Nabi itu? Abahku, taulah Nabi itu. Siapa? Nabi Muhammad, abahku, kecintaanku, sayangku, belahan jiwaku, ruhku, hatiku. Nabi satu-satunya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.